Santapan Harian, Rabu, 1 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan hati penuh rasa hormat dan sukacita, kami datang kepadamu ya Allah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan bersedia untuk melakukan dalam irama kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayub 1 ayat 1-5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sahabat Santapan Harian, bagi orang tua, memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah sebuah tanggung jawab. Namun, beberapa banyak di antara orang tua hari ini yang bersedia mengorbankan waktunya tiap-tiap hari di tengah kesibukan yang ada untuk berdoa secara khusus kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagian pertama dari kitab ini menjelaskan tentang siapa Ayub. Ia bukan hanya seorang yang memiliki kekayaan berlimpah, banyak anak, dan keluarga yang baik, namun juga dikenal sebagai seorang yang saleh dan juga jujur. Hal ini lebih jauh dijelaskan dengan perilaku yang nyata, yaitu bagaimana ia memperhatikan kehidupan anak-anaknya, berdoa bagi mereka, dan mempersembahkan kurban untuk memohon pengampunan kepada Allah. Alkitab memang tidak menjelaskan secara pasti pada zaman kapan Ayub hidup. Namun kemungkinan besar ia hidup pada zaman patriarkat di mana seorang ayah memiliki peran bukan hanya sebagai kepala keluarga, namun juga sebagai imam bagi keluarganya. Karena itu tidak mengherankan jika Ayub mempersembahkan kurban ketika berdoa memohon pengampunan kepada Allah. Kepedulian Ayub terhadap kerohanian anak-anaknya adalah sesuatu yang patut kita jadikan teladan. Banyak orang tua yang memperhatikan kesejahteraan materi anak-anaknya, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga secara luar biasa untuk mengumpulkan uang. Tentu ini merupakan hal yang baik. Namun, sebagai orang tua, kita perlu ingat bahwa yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya melulu materi, melainkan juga
perhatian, dan kehadiran orang tua di dalam perkara rohani. Mari kita dengan tekun dan tidak jemu-jemu berdoa bagi anak-anak kita. Jika kita melihat ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun bagi anak-anak kita dan mengajak mereka untuk meminta pengampunan kepadanya. Marilah kita juga doakan pertumbuhan rohani mereka, agar Tuhan menolong mereka dalam menghadapi dunia yang semakin bengkok ini. Kiranya kehidupan Ayub yang tekun berdoa bagi anak-anaknya juga menjadi gaya hidup bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami agar tekun berdoa dan membawa pengaruh yang berarti dalam hidup keluarga, sahabat, rekan, dan juga sesama melalui doa kami untuk mereka. Dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.